Saya melanjutkan kembali pembahasan mengenai identitas orang Kristen, yaitu kesaksian. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dituliskan Tuhan mengutus murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Dan di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, Tuhan Yesus juga mengutus para rasulnya untuk pergi menjadikan segala bangsa, segala suku bangsa sebagai muridnya. Ini adalah peristiwa yang sama, penulisan yang paralel untuk memberikan kepada kita satu pengajaran penting bahwa orang Kristen tidak hanya dipanggil untuk menikmati hidup dan kehidupan di sini dan nanti, tetapi juga dipanggil untuk diutus menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus kemana saja dan di mana saja, serta kapan saja. Tentunya pengutusan ini membutuhkan pengurapan dari Roh Kudus, membutuhkan hikmat kuasa dari Allah Bapa, sehingga ketika setiap orang Kristen menyatakan kesaksiannya dengan perkataan dan perbuatannya yang setara dan sama-sama dilakukan, maka pusatnya adalah Kristus, sumbernya adalah firman Tuhan, kuasa yang digunakan adalah kuasa dari Allah. Tidak ada di sana kemampuan dan kekuatan dari manusia. Ketika saya dan saudara diutus untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga, menyatakannya kepada banyak orang atau secara pribadi, baik di publik area maupun melalui media yang ada, bahkan secara interpersonal, saudara dan saya meminta hikmat kuasa otoritas kekuatan dari Allah, supaya setiap perkataan yang kita keluarkan, setiap tindakan yang kita kerjakan, semuanya berpusat dan berasal dari Allah, dan semuanya kembali bagi kemuliaan Allah. Dan disinilah kita bisa belajar mengenai keadaan kita yang sudah menjadi milik kepunyaan Allah, dan bagaimana kita menyatakan itu untuk menunjuk kepada pribadi dan karya Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan, satu-satunya Juru Selamat, satu-satunya penebus. Tentu di tengah-tengah multikultur dan multi religion, kita harus bijaksana untuk menyatakan berita Injil ini, karena ada banyak orang, dan bahkan hampir bisa katakan semua orang memiliki kepercayaannya masing-masing. Namun mereka belum mengenal Yesus Kristus, belum berada di dalam komunitas orang Kristen. Itu sebabnya saya dan saudara diutus untuk pergi memberitakan Injil Yesus Kristus. Jangan hanya memberitakan bagaimana kita menikmati hidup di dalam Kristus saja, tetapi juga kita lebih fokus menceritakan tentang kisah Yesus dan menjelaskannya, pribadi dan karya Yesus tersebut, baik keilahiannya maupun kemanusiaannya. Tentulah sumbernya harus dari Alkitab. Jangan gunakan sumber yang bukan dari Alkitab, karena bisa jadi sesat dan menyesatkan, bisa jadi interpretasinya keliru dan salah, bahkan bisa jadi semuanya berasal dari si jahat. Karena itu saudara, mari kita memberitakan Injil Yesus Kristus dari Alkitab. Katakan apa yang disampaikan di dalam Alkitab mengenai Yesus Kristus, dan apa yang Yesus Kristus katakan yang ada di dalam Alkitab, sehingga kita mendapatkan kekuatan, mempunyai dasar yang teguh, mempunyai fondasi yang jelas, dan arah yang tepat dalam pemberitaan Injil Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, seluruhnya berpijak pada firman dan keberadaan dirinya yang mengajarkan. Dan kalau kita membaca Kisah Para Rasul dan surat-surat yang ada, kita bisa menelusurinya bahwa semua isinya berasal dari pengajaran Alkitab, berasal dari pengajaran Tuhan Yesus, dan pusatnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dengan kata lain, pemberitaan Injil yang sesungguhnya berakar dan bersumber dari Alkitab. Tidak pernah dikutip dari kitab apapun dan keyakinan agama manapun. Kalaupun penggunaan dan manfaat dari pemikiran yang ada di sekitar, filsafat, budaya, kearifan lokal, dan sebagainya, itu hanya sebagai instrumen untuk memberi kejelasan pada berita Injil, bukan menjadi pusat dari pemberitaan Injil tersebut. Nah, ini identitas orang Kristen. Jadi saudara dan saya diutus untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Kalau saya dan saudara bukan misionari, bukan pendeta, bukan penginjil, tetapi jemaat yang tidak memiliki jabatan gerejawi, saudara dan saya punya tugas yang sama. Tidak ada bedanya, entah dia pejabat gereja atau bukan pejabat gereja, tetap memiliki tanggung jawab yang sama, memberitakan Injil Yesus Kristus. Bagaimana mengerjakannya? Tentu yang pertama, kita kuasai dulu apa yang mau disampaikan kepada pihak lain. Jangan pula kita tidak menguasainya.
kita tidak mendalaminya, kita tidak mengertinya. Itulah sebabnya saya dan saudara perlu belajar Alkitab, perlu belajar dari orang-orang yang mendidik pemikiran yang ada dari Alkitab, yang bersifat sistematis, yang bersifat epistemologisnya kuat, yang bersifat aksiologisnya kuat, yang bersifat realistis. Jadi pendekatan-pendekatan itu bisa dipakai untuk kita menguasai bahan apa, sumber apa yang perlu kita presentasikan, kita jelaskan, kita sampaikan kepada publik. Tentunya dilibatkan juga pengalaman spiritual kita. Namun pengalaman spiritual bukan ujung tombak dari pemberitaan Injil. Itu hanya bagian dari bagaimana Tuhan mengubah hati kita. Hal yang kedua, setelah kita mempersiapkan semua bahan yang sudah kita pelajari secara mendalam, paling tidak kita mengerti esensinya, lalu kemudian kita mulai latihan. Kita mulai mendekati 1-2 orang, kita mulai mempresentasikan kepada diri kita atau kepada orang sekitar kita. Selanjutnya berdoa, meminta Tuhan utuslah aku. Entah di sekolahmu, entah di kampusmu, entah di tempat engkau bekerja, di mana engkau berbisnis, engkau menjadi pemimpin, atau engkau jadi seorang pekerja karyawan biasa, pergilah. Jadikanlah segala bangsa murid Kristus. Tentu sekarang ada media sosial misalnya. Gunakanlah media sosial untuk pemberitaan Injil Yesus Kristus menjadi lebih efektif. Karena tidak perlu kemana-mana, tetapi berita Injil bisa disampaikan melalui media sosial sampai kemana-mana juga. Yang paling penting adalah ketika saudara sadar bahwa ini identitas orang Kristen, maka kita harus mengerjakannya penuh dengan sukacita, penuh dengan keberanian, penuh dengan ketekunan. Supaya ketika saudara dan saya pergi memberitakan Injil, tidak ada satu hal pun yang membuat saudara dan saya terhalang di dalam mengerjakannya. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara. Memang nanti ada halangan-halangan yang terjadi, kuasa gelap, orang-orang jahat, tetapi terus maju untuk memberitakan Injil dengan penuh kerendahan hati, penuh kesungguhan, dan bergantung sepenuhnya kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian dimanapun saudara berada. Amin.